وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الميامين الغرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. حضرة المكرمين والمحترمين para habaib kiram yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Fadilatul Habib Firdaus bin Salim Al-Attas wa jami'il habaib wa man hadar ma'ana fi hadhihi al-lailati syarifah al-mubarakah. Asallallahu subhanahu wa ta'ala an yutawil a'marna wa a'marahum fi ta'atillahi wa rasulih wa yarzuqna wa iyyakum al-barakah wal khair was siha wal afiyah. Kita doakan semoga Habib Firdaus bin Salim Al-Attas semoga beliau panjang umur, sehat wal afiyat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sini nampak hadir para habaib yang sangat luar biasa, banyak para habaib di tempat. Kita doakan semoga semuanya para habaib semuanya panjang umur, sehat wal afiyat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya punya sahib, yaitu punya guru, punya teman, punya saudara nampak hadir di tempat, yaitu Fadilatul Habib Muhammad Anis bin Husin As-Segaf wal Habib Tariq bin Abdullah bin Syihab, dan begitu juga para habaib yang sepuh yang nampak hadir di tempat. Semata-mata hadir para habaib di tempat untuk merayakan daripada Qissatul Isra wal Mi'raj Maulid Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para habaib, ada juga Habib Salim bin Agil Al-Attas, dan insyaallah sebentar lagi guru kita Habib Fahmi bin Abu Bakar Idrus bakal datang yang akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan yang hadir di tempat nanti kelak yaumul qiyamah bisa berkumpul mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nanti pada hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni faradtukum alal haud, sesungguhnya saya akan menunggu kalian, yaitu di telaga kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya kalian nanti pada hari kiamat mau mencari saya, maka carilah saya pada tiga tempat ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inni la ukhti'u fi hadhihi al-mawatin ats-tsalatsa. Karena sesungguhnya aku tidak akan salah, tidak akan luput dari tiga tempat ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tempat yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indal mizan. Cari aku di timbangan amal. Kata Rasulullah, pasti aku di situ ada, akan membela umat-umatku yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di timbangan amal Rasulullah berdiri luar biasa. Para nabi semuanya memegang mimbar, duduk di mimbarnya masing-masing, kecuali yang berjalan mencari umatnya adalah nabi kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku tidak ada di timbangan amal, inda sirat, cari aku jembatan Siratal Mustaqim. Di situ kata Abu Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan jembatan Siratal Mustaqim, umat-umatnya sedang melewat. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Padahal waktu itu hadir rahimahumullah, semua para nabi takut semuanya. Tidak ada yang berani mengangkatkan kepalanya kecuali Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, para nabi duduk di atas mimbarnya masing-masing kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kata Rasulullah, "Fantalaqtu tahtal arsy sajida." Maka aku berangkat sujud di bawah aras. Faqultu, "Ya Rabbi, ajil hisab ummati." Maka aku katakan kepada Allah, "Ya Allah, segerakan hisab umatku ya Allah." Fadada munadiyan min tahtil arsy. Tiba-tiba datang suara dari aras. Apa kata suara dari aras tersebut? "Ya Muhammad, hadza laisa mawdi'u sujudin." Wahai Nabi Muhammad, sekarang bukanlah tempat sujud. Irfa raksa, sal tu'ta, washfa tushaffa. Wahai Nabi Muhammad, sekarang bukanlah tempat sujud. Angkat kepala engkau,
minta engkau akan diberi, syafaati umatmu, maka syafaatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabb, adil hisab ummati. Ya Allah, tolong segerakanlah hisab umatku ya Allah. Akhirnya Allah memerintahkan, ambil umatmu sekehendakmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri dan beliau mengeluarkan umatnya yang sudah ada di neraka jahanam. Ulama mengatakan kalau seandainya punggungnya umat Nabi Muhammad SAW yang keluar dari neraka jahanam disentuh oleh orang lain, maka punggungnya bakal hancur. Karena apa? Karena punggung mereka telah terbakar oleh api neraka jahanam. Tapi meskipun seperti itu, Rasulullah SAW keluarkan mereka daripada neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malaikat Malik mengatakan, "Ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika fi ummatik." Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak tinggalkan umatmu satu aja untuk disiksa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Selagi mereka adalah umatku, maka haram bagi diriku kalau mereka berada di neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda-tanda kasih sayang siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu di dalam kitab tafsir Jalalain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemberian anugerah kepada wahai Rasulullah sampai engkau ikut. Rasulullah enggak banyak pikir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idzan la arda wa wahidun min ummati nar." Kalau engkau mau memberikan hadiah kepadaku ya Rabb, aku hanya minta satu ya Allah. La arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak itu ya Allah, satu pun dari umatku masuk neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu saya pernah belajar kepada Habib Agil bin Abdullah Al-Idrus. Kata Habib Agil Al-Idrus, apa beliau mengatakan, telaga Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 juru. Satu juru yang pertama, pondasi yang pertama ada nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan pondasi yang kedua ada nama Sayyidina Umar bin Khattab. Pondasi yang ketiga ada nama Sayyidina Utsman bin Affan, dan pondasi yang keempat dari telaga Kausar tersebut ada nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Orang yang tidak senang, yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang benci kepada Sayyidina Umar, yang benci kepada Sayyidina Utsman, yang benci kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka orang tersebut diharamkan daripada meminum telaga Kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika inna syani'aka huwal." Allah mengatakan, itu ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Al-Kautsar al-khairul katsir. Kautsar artinya apa? Telaga yang akan nanti akan diminum oleh umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang yang ini malam merayakan membaca manaqibnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus haul dari para orang tua Habib Firdaus, yaitu Habib Salim Al-Attas. InsyaAllah sahibul haul senang dengan acara ini. Amin. Dan insyaAllah yang dihaulkan, beliau sedang berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang mengadakan haul atau pembacaan Fatihah yang dikirimkan kepada keluarga kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Wahai Ali, bersedekahlah engkau kepada saudaramu yang meninggal. Fa innallaha wakkala malakan yuwassiruna dzalikal ajra ilaihim. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan satu malaikat yang akan menyampaikan pahala tersebut kepada orang-orang yang telah meninggal. Fa idza wasala ilaihim kanat ahabba ilaihim minad dunya wa fiha. Apabila pahala tersebut telah sampai kepada orang yang meninggal, maka pahala tersebut lebih mereka senangi daripada dunia dan isinya. Ini adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Insyaallah pahala yang barusan dibacakan akan sampai kepada almarhum. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan begitu juga karena berhubung pada malam ini yaitu kita dalam rangka merayakan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yaitu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Siapapun orang tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan al-hadar kullal hadar min tarkis shalah wa idha'atiha an-nawqatiha. Awas, hati-hati engkau meninggalkan sholat dan menyia-nyiakan sholat. Walau kunta hajjaita alfa hajjatin thumma tarakta fardan wahidan lakunta khasiran. Kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan kalau seandainya engkau melaksanakan haji 1000 kali, kemudian engkau melaksanakan sholat 1 fardu, maka hajimu yang 1000 kali akan hapuskan amal kebaikannya tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara meninggalkan sholat 5 waktu. Dan begitu juga jangan lupa ketika wudunya, tolong dibersihkan ketika wudu, jangan tergesa-gesa wudu yang rapi. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab beliau mengatakan di Hadramut ada satu habaib yang mana beliau setelah selesai wudu, cahaya wudunya dari kepala beliau memancar tembus ke langit ke-1. Kata Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Bahkan Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad Sahibur Ratib ketika beliau melaksanakan sholat mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar dan beliau menghadap tiang, tiba-tiba tiang tersebut langsung pecah retak langsung. Kenapa retak? Karena haibah daripada takbiratul ihramnya Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad Sahibur Ratib. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah beliau terpanah, maka di luar sholat panah tersebut dicabut, beliau kesakitan. Setelah beliau masuk sholat, panahnya dicabut. Setelah beres sholat, Sayyidina Ali mengatakan, apakah panah sudah dicabut? Apa kata para sahabat? Naam ya Imam, sudah dicabut waktu antum sholat. Khususnya para sahabat sampai-sampai lupa dengan rasa sakit yang mereka rasakan. Karena mereka apa? Buah daripada mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang getol melaksanakan sholat 5 waktu. Getol melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Begitu juga sholat Jumat. Dan begitu juga kita dijadikan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, baik pun hidup ataupun mereka sudah pindah alam, meninggal ke alamnya, ke alam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.